Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Pemirsa, jumpa kembali di channel TV The Economic Future Institute pada hari Sabtu 11 Mei 2024 bersama saya Duha Hufron. Sekitar 30 menit ke depan kami akan menemani Anda mengulas buletin kafah edisi terbaru Cara Syar'i Membasmi Korupsi bersama narasumber yang berkompeten dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah kabar TV. Pemirsa yang budiman, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, menyebut kasus dugaan korupsi penambangan timah ilegal di lahan milik PT Timah yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara hingga 271 triliun rupiah belum menyentuh pemain utama. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengklaim dirinya memiliki cukup bukti untuk membuka keterlibatan seorang pengusaha berinisial RBS sebagai terduga official benefit atau penikmat utama keuntungan dari tambang ilegal tersebut. Dalam perkembangan terbaru, Kejaksaan Agung memeriksa sosok yang diduga RBS, yakni Robert Bono Susatyo, karena dianggap terkait dengan PT Refinet Bangka Tin. Mengapa korupsi di negeri ini tampak makin menjadi-jadi? Apakah tipikor juga kini banyak dilakukan oleh kepala desa dan aparatnya? Bagaimana cara membasmi korupsi? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan ekonom TV, Ustadz Baikuni Syihab. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ustadz? Baik? Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz. Ini ada kasus korupsi kembali bermunculan. Praktik rasuah yang mengemuka baru-baru ini yaitu kasus korupsi timah 271 triliun. Ibarat fenomena gunung es, apakah masih banyak mega korupsi yang belum terungkap? Seperti apa fakta korupsi di negeri ini? Bagaimana pandangan Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'du. Terima kasih Ustadz Duha Hufron ya memberikan saya kesempatan untuk mengulas apa yang diangkat di dalam buletin mingguan ya yang keluar pada hari Jumatnya, buletin Kafah yang mengangkat tema terkait dengan korupsi ya yang memang sedang marak terjadi di negeri ini, dan bukan sebetulnya marak tapi memang sudah dari mengingat bahwa apa yang dinyatakan oleh lembaga yang memang aktivitasnya itu mengungkap korupsi, yaitu KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Itu sejak dari dulu sudah mengungkapkan, mengindikasikan kasus-kasus yang begitu banyak terkait dengan korupsi. Paling ada dalam ingatan saya itu adalah ungkapan dari mantan Ketua KPK Abraham Samad itu, bahwa sudah biasa, sudah terungkap bahwa ada kasus korupsi ya atau
aktivitas korupsi khusus di bagian pertambangan, hanya khusus di bagian yang seandainya saja tidak ada, korupsi di bagian pertambangan itu, maka rakyat itu per kepala, ya, per kepala rakyat Indonesia, baik masih kecil maupun sudah dewasa, itu akan mendapatkan 20 juta per bulan per kepala tanpa bekerja. Itu ungkap PK Abraham Samad yang menggambarkan pada rakyat Indonesia begitu besarnya korupsi yang terjadi. Adapun korupsi yang terungkap 271 triliun itu yang melibatkan suami dari artis Indonesia itu sebetulnya cuma memang bagian kecil kalau mengingat eh, kasus-kasus sebelum dari ungkapan tersebut, dari ungkapan terkait dengan 20 juta per kepala per bulan, itu kan mengungkapkan bahwa memang ada sesuatu yang apa namanya dibalik dari kasus yang saat ini yang belakangan ini terjadi, yaitu lebih besar. Itu secara fakta. Kita ingin membahas terkait dengan apa namanya sisi ilmiah dari korupsi itu ya. Pertama, korupsi itu apa? Yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi itu kan dari bahasa Latin ya, ternyata saya telusuri, yang berarti korupsi atau corruptus ya, yaitu sebuah gambaran tindakan merusak atau menghancurkan. Itu yang kemudian secara bahasa Latin diungkapkan demikian. Tetapi menurut kamus besar bahasa Indonesia, korupsi itu sebenarnya adalah kata benda yang berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara ya, untuk kepentingan pribadi, menyelewengkan dana untuk kepentingan pribadi. Nah, ya, contohnya terkait dengan penyelewengan dana yang seharusnya itu dikelola atau diperuntukkan untuk negara dari bidang pertambangan yang dilakukan oleh suami artis tersebut. Itu salah satu contoh saja gitu ya, penyelewengan. Berarti sebetulnya ada satu sisi yang perlu kita lihat bahwa kalau pertambangan itu diperuntukkan untuk negara, maka itu tidak disebut sebagai penyelewengan kan? Karena yang disebut sebagai penyelewengan itu adalah yang seharusnya diserahkan pada negara kemudian menjadi kepentingan pribadi. Nah, sebetulnya dalam pandangan Islam itu juga, jika tidak ada korupsi, itu juga sebetulnya penyelewengan. Menyerahkan harta pertambangan diberikan kepada negara itu adalah bentuk penyelewengan juga sebetulnya menurut syariah, karena itu adalah penyelewengan SARA yang seharusnya SARA menetapkan bahwa barang tambang, kekayaan barang tambang itu bukan untuk negara, itu milik masyarakat, milik masyarakat sebagaimana yang terungkap di dalam hadis dari Abyad bin Hamal ya, bahwa beliau pernah meminta tambang garam kepada Nabi, tetapi setelah diberikan oleh Nabi kepada Abyad, kemudian ada seorang laki-laki yang mengungkapkan bahwa apa yang diberikan oleh Nabi kepada Abyad bin Hamal itu ternyata seperti air yang mengalir, sehingga kemudian akhirnya ditarik kembali. Berarti ini menunjukkan negara sebetulnya memang tidak berhak juga menguasai barang tambang. Sehingga kalau sekarang bahwa barang tambang itu dikuasai oleh negara, itu sebetulnya juga penyelewengan, itu korupsi negara dari rakyat, dari pemilik sebenarnya itu adalah rakyat. Itu juga bentuk korupsi. Hanya saja sekarang menjadi legal ya karena dasarnya adalah Undang-Undang Indonesia, bukan Undang-Undang Islam. Kalau berdasarkan Undang-Undang Islam, maka negara ini melakukan korupsi dari pemilik sebenarnya adalah rakyat. Nah, karena apa? Karena negara menguasai
yang seharusnya bukan miliknya. Itu korupsi juga. Nah, kalau kemudian kita bahas menurut undang-undang ya, terkait apa sih yang disebut dengan korupsi ya, itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ya, 1999 ya, terkait dengan apa saja yang termasuk dengan korupsi. Nah, itu disebutkan bahwa korupsi itu termasuk di dalamnya adalah suap menyuap, ya, penggelapan jabatan, pemerasan, ya, atau perbuatan curang, kemudian pemotongan kepentingan dalam hal pengadaan barang, dan juga gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas ya, uang, barang, diskon, komisi yang diterima oleh orang untuk kepentingan pribadinya. Tidak harus dalam bentuk uang, itu juga termasuk korupsi. Jadi suap itu juga termasuk korupsi ya. Nah, dalam Islam itu bagaimana? Sebenarnya secara bahasa korupsi tidak ada di dalam Islam. Secara bahasa tidak ada korupsi. Yang ada adalah istilahnya adalah hulul, ya, yaitu harta curang. Yaitu seperti ungkapan di dalam hadis Nabi ketika Nabi mengutus petugasnya ya, negara ketika dipimpin oleh Nabi kemudian mengutus petugasnya untuk memungut zakat di sebuah daerah. Tapi kemudian petugasnya itu kembali kepada negara menyerahkan harta yang dipungutnya yaitu berupa zakat, tetapi juga memberitahukan kepada negara bahwa ada harta yang diberikan oleh rakyat kepada dirinya saat memungut zakat itu. Maka kemudian Nabi berdiri di hadapan kaum muslimin sambil mengatakan bahwa man istamalnahu ala amalin farozaknahu rizkon wa ma ittakhadha ba'da zalika bahwa gulul. Siapa saja yang telah kami pekerjakan dan telah kami berikan padanya rizki, gitu. Jadi bukan sekedar ujroh ya, telah kami berikan padanya rizki, wa ma istamalnahu ala zalika wa ma ittakhadha ba'da zalika bahwa gulul. Maka apa yang diambil daripadanya selain dari apa yang sudah ditetapkan menjadi upah dan bonus dan lain sebagainya, itu maka itu termasuk harta curang. Jadi secara bahasa dalam Islam itu tidak ada bahasa korupsi ya, tapi adanya adalah harta curang. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah suap, arrosi wal mutasi finnar gitu, atau arrosi wal mutasi wal rois. Lu'ina Rasulullah ala rosi wal mutasi ya wa rois, yaitu bahwa Rasulullah melaknat penyuap dan yang disuap dan yang perantara di antara keduanya. Nah, itu semua juga harta yang diambil oleh seseorang dari selain apa yang diberikan oleh negara, maka itu adalah harta curang. Jadi memang bisa saja negara itu memberikan upah ya, tapi juga selain dari upah yaitu bonus, tapi yang memberikan adalah negara. Oleh karena itu apa yang diambil oleh seseorang pejabat negara atau orang-orang yang bertugas dalam suatu kepentingan pekerjaan tertentu, kemudian dia menerima sesuatu, menerima harta dari selain apa yang sudah diberikan oleh sang pemberi kerja, maka itu termasuk harta curang, termasuk harta curang. Jadi secara bahasa memang tidak ada korupsi, yang ada adalah harta hulul ya, termasuk di dalamnya suap menyuap itu. Jadi memang kalau yang dimaksud dalam secara bahasa korupsi itu adalah mengambil suatu harta dari apa yang tidak seharusnya untuk kepentingan pribadi, maka maksudnya adalah itu semuanya sebagaimana dalam Islam disebut sebagai harta curang. Dan eh, ternyata memang terjadi ya, bukan hanya pada kondisi Indonesia saat ini yang menerapkan sistemnya bukan sistem dengan undang-undang Islam, tapi juga di waktu sejarah Islam, di waktu sejarah Islam berdiri sebuah institusi yang menerapkan syariat Islam. Ternyata ada orang juga yang seperti itu, hanya saja kemudian fakta yang kemudian membedakan ya, fakta yang membedakan bahwa fakta terkait dengan korupsi
pada negara yang tidak menerapkan Islam itu ternyata memang jumlahnya begitu fantastis ketimbang kasus-kasus yang mungkin ada di masa sejarah Islam. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan itu adalah kenapa masalahnya faktanya lebih besar, gitu. Lebih besar di era pemerintahan yang tidak menerapkan Islam, demokrasi ketimbang di masa Islam ketika menerapkan hukum Islam ya. Oleh karena itu di dalam buletin Kafah itu mengungkapkan setidaknya ada tiga faktor. Ada tiga faktor kenapa korupsi itu begitu marak terjadi di dalam negara yang tidak menjadikan sistem hukumnya sistem hukum Islam atau negara khilafah. Nah, diungkapkan di dalam buletin tersebut, pertama dari tiga itu adalah karena lemahnya karakter individu. Itu. Pertama lemahnya karakter individu yang memang sebetulnya harta itu kan memang diinginkan oleh semua manusia kan karena memang secara sunatullah orang itu suka harta sebagaimana yang disunnatullahkan di dalam Al-Qur'an zuina linnasi hubus sahwati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal qailil musawwamah. Jadi kesukaan manusia itu memang pertama itu perempuan, sukanya manusia itu perempuan, kemudian anak-anak nomor dua, yang ketiga itu uang ya emas dan perak, nah yang keempat itu memang kendaraan. Jadi senangnya manusia kan itu uang, kendaraan. Ya Khailil Musawwah itu zaman dulu ya kuda pilihan ya. Kemudian wal an'am ternak wal hars ya perkebunan itu memang menjadi kesukaan eh, manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang bahkan sampai hari kiamat memang itu kesukaan. Tapi masalahnya adalah kenapa begitu mudah di masa sekarang orang begitu tergiur walaupun dengan jalan yang haram, dengan jalan yang tidak seharusnya. Nah itu sebetulnya karena lemahnya karakter individu dan lemahnya karakter individu itu kan berarti untuk berbuat curang itu begitu mudah melakukannya itu disebabkan kenapa? Karena sebenarnya manusia itu kehilangan ya, pada masa sekarang itu kehilangan rasa takut ya, rasa takut dengan ancaman dari perhitungan kehidupan setelah mati. Berarti sebetulnya itu karena yang mengajarkan terkait dengan kehidupan setelah mati itu sebenarnya agama. Ya. Berarti sebetulnya lemahnya karakter individu itu karena lemahnya agama. Dan wajar kalau kita memahami saat ini manusia atau kaum muslimin saat ini di Indonesia agamanya lemah, ya karena memang dari pendidikan saja memang meminimkan materi-materi agama. Dari SD, sekolah umum, SMP, SMA, kuliah, umumnya kan sekolah umum ya, bukan sekolah agama. Dan umumnya sekolah umum itu ya mengajarkan agama cuma berapa jam dalam seminggu, 1-2 jam saja. Sekolah agama juga tidak lebih banyak ketimbang materi-materi umumnya gitu. Jadi wajarlah kalau kemudian pengetahuan agamanya minim, sentuhan-sentuhan nasihat-nasihat itu minim terkait dengan nasihat kehidupan setelah mati. Jadi rasa takutnya jadi berkurang, ya. Rasa takut akan ancaman neraka itu menjadi kurang, sehingga manusia tidak ada benteng untuk kemudian ketika dihadapi dengan harta dengan jalan curang itu memiliki benteng untuk menahan diri dari godaan itu. Itu pertama, karena lemahnya karakter individu. Jadi memang karena sistem sekarang, sistem demokrasi itu menjadikan materi agama itu minim sekali. Hanya terkait dengan masalah ritual. Tidak mengajarkan materi-materi terkait dengan sistem kehidupan, bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia terkait dengan ekonominya, politiknya, pidananya, itu minim sekali, nggak ada itu. Yang ada cuma sekedar ritual-ritual dan umumnya ngambang juga karena memang tidak ada faktanya penegakan apa yang dipelajari. Itu pertama. Kemudian kedua, menurut buletin Kafai itu faktor penyebab orang korupsi itu karena memang lingkungan budaya.
Ya. Eh, ada orang yang jujur ketika masuk ke dalam suatu sistem di mana pemimpin suatu lembaganya korupsi, ya maka dia juga tidak akan berani melaporkan atau bangkit berdiri di hadapan pemimpinnya untuk tidak menerima dana korupsi yang memang secara struktural dibagi-bagi itu jatahnya itu kepada bawahannya. Sehingga mau nggak mau akhirnya ikut. Udahlah pertahanan imannya lemah, kemudian kehidupan di lingkungannya juga memaksa dia untuk ikut-ikutan korupsi. Itu menjadi susah untuk kemudian bertahan ya. Nah, yang ketiga yang paling penting itu adalah penegakan hukum yang lemah. Ya. Nah, kita tahu itu bagaimana para kasus-kasus koruptor yang terjadi, yang menjadi pelaku korupsi di Indonesia. Misalkan kasus Harun Masiku lah ya, Harun Masiku itu sampai sekarang aja kok bisa-bisanya aparat begitu tidak mampu menemukan orang ya. Kalau tidak disembunyikan dan hilang datanya itu kan eh, sulit untuk kemudian tidak bisa menemukan dia. Nah, itu kasus satu saja gitu. Apalagi kasus yang lain yang di mana para koruptor sudahlah ditangkap, tidak dihukum sebagaimana mestinya, malah mendapatkan potongan remisi tahanan dan lain sebagainya. Itu kan malah membuat tidak jerah gitu. Cukup dengan membayar denda selamatlah, tidak ada pemiskinan, tidak ada uh, membuat dirinya malu di hadapan umum, itu tidak ada. Sehingga tiga faktor inilah menurut Buletin Kafah yang membuat masyarakat menjadi pelaku korupsi itu gampang. Bahkan sampai ke ranah desa ya, ketika apa yang diungkapkan Buletin Kafah itu ketika mulai ada dana kucuran ke desa, ya akhirnya pejabat-pejabat desa juga jadi ikut-ikut melakukan itu. Karena apa? Ada kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan yang nggak bisa, gimana mau korupsi. Tapi ketika ada dana turun itu, maka penyunatan itu bisa bisa dilakukan karena ada kesempatan. Oleh karena itu setidaknya yang diungkapkan di dalam buletin Kafah pada kesempatan pekan ini itu bagaimana cara mengatasi korupsi, itu yang penting kan. Ada 6 langkah yang disebutkan di dalam buletin Kafah. Pertama, hendaknya negara itu melakukan rekrutmen SDM-nya itu berdasarkan profesionalitas ya, bukan berdasarkan koneksi dan kekeluargaan atau nepotisme itu. Sehingga yang memang yang melakukan menjabat menjabat di sebuah jabatan tertentu itu orang-orang yang memang punya sisi profesionalitas dan tidak berpikir terkait dengan bagaimana dia mendapatkan hal yang lebih daripada jabatannya itu. Kalau memang dia bekerja itu memang murni untuk bekerja, menjabat, melakukan tugas. Nah, yang kedua, gimana caranya untuk mengatasi korupsi? Maka negara wajib melakukan pembinaan Islam ya, pembinaan Islam. Berarti pendidikannya dan ancaman segala macam terkait dengan neraka, nasihat negara ketika pada pejabat-pejabat ketika menjabat. Gitu. Nah, itu pembinaan secara Islam dan itu tidak pernah terjadi kan di masa sekarang ini, nasihat negara kepada pejabat yang baru dilantik untuk kemudian bekerja eh, sebagaimana mestinya berdasarkan amanah Islam itu tidak ada. Tidak ada semangat amanah Islam untuk dilaksanakan. Yang ada justru sekedar melakukannya saja. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengatasi korupsi? Itu menurut Islam adalah memberi gaji dan fasilitas yang layak. Ya. Eh, yang ini sebetulnya sudah dilakukan sebetulnya di masa demokrasi ini, pejabat saja sudah mendapatkan gaji dan fasilitas yang layak sebetulnya gitu. Eh, Kenapa? Karena yang disebut layak itu sebenarnya cukup sekedar menghidupi ya, sama sebagaimana Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin, Amirul Mukminin, eh, penghasilan beliau dari negara itu berapa sih? Waktu kita lihat di dalam adegan film Omar itu, ya beliau cuma sekedar meminta dua dua potong pakaian saja, dua potong pakaian, kemudian memang untuk kebutuhan makannya. Bahkan ketika di akhir masa jabatan beliau itu ya, ketika ternyata istrinya bisa menabung dari
hasil tunjangan yang diberikan negara pada keluarga Umar, Umar mengetahui istrinya bisa menabung, itu tabungan istrinya malah ditarik oleh Umar, diambil kembali, kemudian dikembalikan pada negara. Berarti bisa nabung, itu berarti punya kelebihan, berarti berlebih. Apa yang diberikan negara itu berarti berlebih kepada sebuah keluarga yang anggota keluarganya memiliki jabatan di negara gitu. Jadi ya memang sebetulnya cukup sekedar untuk perut dan kehidupan sehari-hari tanpa kemudian harus menabung, bahkan kendaraannya bertambah, asetnya bertambah, itu tidak perlu gitu. Kan itu di luar luar biasa mewah kalau sampai kemudian pejabat sampai bisa memiliki penghasilan begitu. Jadi yang disebut dengan gaji dan fasilitas yang layak itu sebetulnya di dalam demokrasi saat ini juga sudah terpenuhi, bahkan lebih. Tapi ternyata kenapa tetap terjadi korupsi? Ya sebetulnya faktor pertama itu yang memang tidak dilaksanakan, yaitu eh, ini pejabat yang tidak berdasarkan integritas dan amanah Islamnya tidak ada, ya, pendidikan Islamnya minim, rasa takutnya pada akhirat juga hilang gitu, ketika berhadapan dengan harta yang berasal dari jalur yang tidak seharusnya. Oleh karena itu dalam Islam yang keempat itu Islam melarang menerima suap dan hadiah sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi itu ya. Man man istamalna wa aman farazakna rizqan wa ma ittakhadha ba'da zalika fa huwa ghulul. Nah, itu harus dipahami oleh para pejabat bahwa apa-apa yang diterimanya dari selain apa yang diberikan negara itu curang. Baik hadiah, suap maupun gratifikasi dalam bentuk lain-lainnya, bukan dalam bentuk uang, yaitu termasuk harta curang yang di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kemudian yang kelima itu menghitung kekayaan pejabat ya sebagai pengawasan yang paling paling seharusnya tidak perlu ketika pejabat itu adalah orang-orang yang amanah. Yaitu tapi ini tetap dilakukan jika memang generasinya memang menurun ya, yaitu menghitung harta kekayaan calon pejabat sebelum dan setelah menjabat gitu. Apakah hartanya itu bertambah secara tidak wajar atau bertambahnya wajar. Nah, itu sebagai kontrol saja ketika manusianya memang pada generasi sekarang yang memang sulit untuk disamakan dengan generasi sahabat Nabi pada masa lalu ya. Kemudian ya, pengawasan oleh negara dan masyarakat, artinya sisi transparansi ya, sisi transparansi laporan keuangan itu yang diungkapkan ke publik itu penting juga supaya masyarakat bisa mengontrol ya, sama sebagaimana apa namanya ketika ada kasus-kasus di Indonesia pelaku korupsi yang petugas pegawai pajak pada beberapa pekan lalu itu masyarakat atau netizen itu di dunia internet itu mencoba mengakses beberapa data terkait dengan orang tersebut hingga kemudian akhirnya mampu mengungkapkan berapa kekayaannya itu ya. Nah itu berarti sisi transparansi yang penting juga untuk dilakukan oleh negara supaya negara bisa mengawasi, juga netizen juga ikut mengawasi di masa digital, di masa sosmed begini ya. Baik, saya pikir itu Ustadz Dua Gufron terkait dengan apa yang diungkapkan di dalam buletin Kafah terkait dengan korupsi, yaitu membahas terkait dengan faktor penyebab dan bagaimana solusi untuk mengatasi korupsi. Kalau fakta-fakta saya pikir sudah sangat luar biasa, sudah capek dengarnya. Banyak kasus korupsi itu. Saya pikir begitu. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Baikuni Syihab atas paparannya. Jazakumullah ahsanal jasa. Baik pemirsa channel TV yang budiman, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di program-program berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng yang ada di bawahnya. Akhirnya, saya bersama kru yang bertugas mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.